Hai hai hai, sahabat 10 amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 amazing yang kali ini spesial bulan Ramadan, yang akan selalu menyajikan informasi menarik untuk kalian. Ngabuburit adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu selama bulan Ramadan. Ada beragam kegiatan untuk mengisi ngabuburit, mulai dari jalan santai, duduk di taman, berburu takjil, hunting foto instagramable, dan lain sebagainya. Ngabuburit pun tidak harus menguras kantong. Jika kamu berada di Solo, ada beragam pilihan tempat ngabuburit yang murah yang bisa kalian kunjungi. Nah, kali ini kita akan membahas 10 tempat ngabuburit di Solo. Langsung saja simak informasinya. Check it out! Yang pertama ada Alun-Alun Kidul. Pastinya akan sangat ramai ketika datangnya bulan Ramadan seperti di Alun-Alun Kidul Surakarta ini. Apalagi bagi kamu yang rindu dengan kemeriahan pasar malam. Alun-Alun Kidul atau Alkid Surakarta sangat cocok untuk menghabiskan waktu ngabuburit. Berbeda dari tempat yang lain, jajanan kuliner yang ada di sini bukan musiman loh, sehingga tetap dapat menemukannya di luar bulan Ramadan. Ramainya Alun-Alun Kidul Surakarta ini akan sangat meriah di bulan suci Ramadan karena dianggap sebagai bulan yang spesial. Pasar Ramadan yang berada di alun-alun ini cocok untuk kamu yang ingin ngabuburit bersama keluarga maupun teman-teman. Alun-alun Kidul Surakarta menjadi lokasi yang menarik untuk dijadikan tempat ngabuburit atau sekedar dijadikan sebagai tempat bersantai di sore hari sambil menikmati indahnya alam kota Solo serta menikmati pemandangan kotanya yang indah. Apalagi biasanya ketika malam minggu, alun-alun ini sangat ramai dikunjungi masyarakat, baik untuk berjalan-jalan santai atau menikmati jajanan sore khas Solo. Di bulan suci Ramadan ini, ada begitu banyak serba-serbi takjil yang dijajakan di Alun-Alun Kidul Surakarta spesial bulan puasa. Alun-Alun Kidul Surakarta ini juga ada banyak wahana permainan yang bisa dicoba sambil menunggu waktu berbuka. Di antaranya seperti andong, playground khusus anak-anak, area pemancingan anak-anak, hingga komedi putar, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada Stadion Manahan. Pasar takjil yang satu ini lokasinya berada di halaman parkir barat Gedung Wanita Sasana Krida Kusuma, Manahan, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Pasar takjil UMKM buka setiap hari mulai pukul 3 sore hingga 7 malam. Dengan setidaknya ada lebih dari 50 stand kuliner yang tersedia di sana. Selain terdapat berbagai stand kuliner yang menjajakan aneka takjil, pengunjung juga akan dihibur dengan live musik setiap harinya. Selama Ramadan, terdapat ragam makanan dan minuman buka puasa. Nah, bagi warga Solo atau saat ini sedang berada di kota Solo dan sekitarnya, wajib nih mampir ke pasar takjil. Di pasar takjil UMKM, kawasan Manahan ini banyak tersedia berbagai takjil yang bisa diborong. Makanan dan minuman yang enak di sini cocok dijadikan sebagai menu buka puasa. Berbagai lapak juga meramaikan pasar takjil pada agenda Semarak Ramadan Pasar Takjil UMKM. Ada aneka takjil untuk buka puasa. Dalam agenda tersebut juga dimeriahkan dengan adanya acara hiburan berupa live musik setiap weekend. Tentunya sangat mengasihkan, bukan? Banyak pedagang yang menjajakan aneka takjil. Para pedagang tersebut berasal dari usaha mikro kecil dan menengah ataupun suatu komunitas. Tentunya, keberadaan pasar takjil UMKM di kawasan Manahan ini disambut baik dan mendapat antusias tinggi dari penjual maupun pembeli.
Sebab, dengan adanya kegiatan pasar takjil UMKM di kawasan Manahan ini, khususnya di bulan suci Ramadan sangat menguntungkan bagi masyarakat. Karena tetap bisa mengais rezeki dengan berjualan dari sore hingga malam hari. Yang ketiga ada Kampung Ramadan Semanggi. Bulan Ramadan menjadi momen di mana umat muslim saling berlomba dalam kebaikan. Di lain sisi, harapan mencapai hari kemenangan Idul Fitri menjadi hal yang ditunggu sebagian muslim di Indonesia, termasuk di seluruh dunia. Menyambut bulan suci tersebut menjadi semangat tersendiri bagi umat muslim di Kota Bengawan. Salah satunya, warga Kampung Semanggi, RT 1, RW 21, dan RT 2, RW 20, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, yang menjadikan tempat tinggalnya menjadi Kampung Ramadan Semanggi. Event tersebut juga terdapat aneka jajanan takjil buat menu buka puasa loh. Ada sekitar 15 penjual takjil dari warga Kampung Semanggi. Ada banyak pilihan jajanan takjil seperti kolak, es buah, sosis, aneka gorengan, jajanan pasar, dan lain-lain. Jajanan takjil dijual mulai pukul 4 sore sampai 8 malam. Setiap Sabtu dan Minggu, ada hiburan musik religi dari remaja Masjid Al-Istiqomah. Di akhir bulan Ramadan nanti, ada khotaman Quran dan setelah Lebaran kami mengadakan kupatan Syawal. Masjid Al-Istiqomah Semanggi berada di Gang Cempaka nomor 11. Masjid ini menjadi pusat kegiatan Ramadan. Ba'da maghrib selama bulan Ramadan, selalu ada jaburan atau bagi-bagi makanan kecil untuk jamaah masjid. Kampung Ramadan Semanggi dimeriahkan berbagai kegiatan, seperti bazar kreatif, sadranan warga Semanggi, kuliner Ramadan, panggung musik religi, bagi-bagi jaburan atau takjil, selikuran atau khatmul Quran, gema takbir kemenangan, dan kupatan Syawal. Yang keempat, Taman Tirtonadi. Satu lagi tempat wisata yang wajib dikunjungi oleh sedulur, yaitu sebuah taman yang terletak di depan Terminal Tirtonadi, yang mana secara otomatis lokasinya sudah banyak diketahui oleh khalayak umum. Bedanya, kalau taman berada di sebelah utara jalan, sedangkan terminal berada di sebelah selatan jalan. Akan tetapi tak dapat dipungkiri, apabila ada pengunjung dari luar kota yang berkunjung. Berikut adalah alamat lengkap dari Taman Tirtonadi ini, yaitu berada di Jalan Ahmad Yani, Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Tak perlu khawatir tersesat karena akses jalan menuju taman sangat mudah dan juga lokasi dekat dengan terminal. Di Taman Bendung Tirtonadi ini kita bisa menikmati suasana sore di tepi anak Sungai Bengawan Solo. Di sana, tersedia banyak bangku-bangku taman dan jogging track. Tempatnya juga bersih dan tertata sehingga nyaman untuk bersantai sore hari menjelang buka puasa. Ngabuburit tentu rasanya kurang lengkap tanpa berburu kuliner. Di Taman Bendung Tirtonadi ini juga terdapat banyak pedagang kaki lima yang menjual menu takjil, mulai dari makanan berat, makanan ringan, aneka gorengan, aneka es, dan minuman segar. Ada sekitar 30 pedagang kuliner dan mainan yang menata dagangan di sepanjang tepi jalan. Para pedagang mulai menata dagangannya sekitar pukul 3:30 sore. Puncak keramaian pengunjung yang ngabuburit di Taman Bendungan Tirtonadi Solo
sekitar pukul 5 sore. Pedagang biasanya berjualan hingga pukul 9 malam. Bahkan ada yang menjajakan dagangannya hingga jam 12 malam. Yang kelima, waduk cengklek. Waktu menunggu berbuka puasa atau ngabuburit biasanya dimanfaatkan umat Islam yang menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan berbagai kegiatan, termasuk di Boyolali. Salah satu kegiatan ngabuburit yang banyak dilakukan masyarakat adalah dengan mendatangi pusat jajanan takjil atau tempat-tempat yang menyediakan berbagai menu takjil, baik untuk dimakan di tempat atau dibawa pulang. Waduk Cengklek sisi timur adalah salah satu tempat terbaik di Kabupaten Boyolali untuk menikmati panorama matahari terbenam. Selain keindahan alam yang ditawarkan, kawasan Waduk Cengklek ini memiliki luas hampir 306 hektar dan kedalaman total 9,10 meter persegi. Saat momen Ramadan, Waduk Cengklek menjadi jujukan para pemburu senja, terutama untuk menunggu waktu berbuka. Saat ini Waduk Cengklek sangat potensial menjadi salah satu destinasi wisata. Terlebih, dengan adanya revitalisasi waduk dan semakin tumbuhnya warung, restoran, dan coffee shop, khususnya di wilayah Desa Sobekerto, menjadikan magnet masyarakat untuk datang. Banyak berkembang tempat makan yang menawarkan konsep menikmati panorama waduk dan sunset. Konsep ini bisa diintegrasikan dengan perahu wisata. Saat ini pihaknya telah berkoordinasi bersama dengan para pemangku kepentingan, pelaku wisata, dan pelaku usaha. Biasanya jajan di Waduk Cengklek habis 15.000 hingga 20.000, tergantung mau makan apa dan di mana. Karena ada pilihan warung kecil atau coffee shop. Kalau di warung kecil, bisa dapat makan dan minum dengan harga yang cukup murah. Lalu kalau di coffee shop, berkisar ya 20 ribuan lah. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 tempat ngabuburit di Solo. Jangan pindah channelnya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjutkan lagi ya dengan 5 tempat ngabuburit di Solo berikutnya. Langsung saja kita simak. Check it out. Yang keenam, Taman Balai Kambang. Taman Balai Kambang merupakan tempat wisata yang cukup populer di Solo. Selama bulan Ramadan, kawasan Taman Balai Kambang kerap kali menjadi spot ngabuburit favorit. Terlebih ada banyak aktivitas seru yang bisa dilakukan. Mulai dari memancing, bersuah foto, bersantai, jalan-jalan dan masih banyak lagi. Beroperasi setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai 5 sore. Pengunjung Taman Balai Kambang tidak akan dikenai biaya tiket masuk alias gratis. Lokasinya berada di Jalan Balai Kambang, Manahan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Ngabuburit di Taman Balai Kambang akan terasa seru lantaran banyak aktivitas yang bisa dicoba. Seperti misalnya saja melihat beragam hewan. Salah satunya adalah rusa-rusa lucu dan menggemaskan. Selain itu, kawasan taman ini terbilang cukup asri sehingga mampu membuat pengunjung betah berlama-lama.
Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di tempat ini. Salah satunya adalah berfoto-foto ria. Kegiatan berfoto adalah salah satu kegiatan yang akan sangat sering didapati di lokasi ini. Maka tak mengherankan jika lokasi ini juga merupakan salah satu spot foto di Solo yang cukup terkenal. Taman Balai Kambang sendiri merupakan salah satu taman yang menjadi kebanggaan masyarakat Solo pada umumnya. Selain dikarenakan tempatnya yang asri dan sejuk, tempat ini juga menyenangkan dan memiliki beragam fasilitas pendukung yang lengkap. Jika bulan puasa tiba, maka akan banyak pengunjung yang datang untuk menghabiskan waktu menunggu berbuka mereka di lokasi ini. Soal makanan berbuka tak perlu khawatir. Ada banyak penjual takjil yang biasanya berada di sekitar kawasan Taman Balai Kambang sendiri. Yang ketujuh, Ngarsopuro Night Market. Pasar malam atau Night Market Ngarsopuro diresmikan oleh Wali Kota Solo saat itu, yaitu Bapak Joko Widodo pada 16 Februari 2009. Para penjual di pasar malam itu, yakni kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah Solo dan sekitarnya, yang terwadahi dalam paguyuban Night Market Ngarsopuro. Ngarsopuro Night Market atau pasar tumpah ini buka dari sore hari hingga malam hari. Seperti namanya, pasar yang bertempat di Jalan Diponegoro, Kebrabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini buka tiap Sabtu mulai pukul 6 sore. Keunikan pasar tumpah ini yaitu pengunjung tak cuma dapat berbelanja aneka pakaian atau mencicipi aneka kuliner lezat, tapi juga bisa membeli barang-barang antik. Bisa dikata pasar malam ini merupakan salah satu pusat barang antik di Solo. Pedagang barang antik berjajar menjual dagangannya pada pembeli. Bukan cuma barang antik saja, kulinernya pun cukup beragam loh. Sejumlah pedagang kaki lima memanfaatkan momentum Ramadan untuk mencari rezeki di ruang publik kawasan Ngarsopuro. Mayoritas mereka menjajakan makanan dan minuman takjil untuk berbuka. Mereka yang berjualan selama 3 jam, mulai pukul 4 sore sampai 7 malam. Bagi yang ingin menghabiskan ngabuburit atau weekend bersama pasangan dan keluarga di Pasar Malam Ngarsopuro di daerah Banjarsari, bisa dijadikan pilihan destinasi juga lah. Ngabuburit di tempat tongkrongan anak muda kota Solo ini bakal lebih berkesan, karena kita akan dihibur dengan sederet event menarik seperti festival clothing, jenang, atau acara lainnya. Selain menikmati event yang diadakan, di Night Market ini kita juga bisa berburu makanan khas kota Solo, atau bahkan bersantai sambil berinternetan gratis. Yang kedelapan, Taman Jaya Wijaya. Saat sore hari di bulan Ramadan, biasanya cara terbaik untuk menunggu berbuka adalah dengan ngabuburit. Tak perlu jauh-jauh, kalian bisa mampir ke Taman Jaya Wijaya Mojosongo untuk menunggu waktu berbuka. Taman Jaya Wijaya Mojosongo merupakan ruang terbuka hijau yang cukup populer di Solo. Tempat ini diresmikan oleh Wali Kota Solo pada 22 Desember 2017 lalu dan menjadi satu tempat wisata favorit keluarga di Solo. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pengunjung yang bergantian mengunjungi tempat tersebut setiap harinya. Ada beragam wahana permainan anak di Taman Jaya Wijaya Mojosongo, mulai dari jungkat-jungkit, ayunan, dan masih banyak lagi. Menariknya, wahana permainan anak ini disediakan di setiap sudut Taman Jaya Wijaya Mojosongo. Selain area bermain, Taman Jaya Wijaya Mojosongo juga menyediakan jogging track yang luas. Cocok untuk kalian yang ingin berolahraga pada pagi hari. Meski udara kota Solo cukup panas, kalian justru akan merasakan kesejukan di Taman Jaya Wijaya Mojosongo. Bagaimana tidak, Taman Jaya Wijaya Mojosongo dipenuhi dengan pepohonan rindang.
Selain itu, banyaknya kursi yang disediakan memudahkan pengunjung untuk bersantai. Fasilitas di Taman Jaya Wijaya Mojosongo cukup lengkap, dari toilet, tempat cuci tangan, tempat sampah, area parkir hingga masjid ada di Taman Jaya Wijaya Mojosongo. Selain itu juga tersedia penyewaan mobil-mobilan dan skuter untuk anak-anak. Di sekeliling Taman Jaya Wijaya Mojosongo dipenuhi dengan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ini mulai terlihat banyak saat sore hari. Jenis kuliner yang ditawarkan beragam, mulai dari makanan ringan, minuman, hingga makanan berat. Yang kesembilan ada Geladak Langenbogan. Galabo Solo merupakan pusat wisata kuliner yang tidak boleh kamu lewatkan saat sedang berkunjung di kota Solo. Galabo sendiri adalah singkatan dari Geladak Langenbogan dan terletak di depan pusat grosir Solo. Galabo merupakan lokasi wisata kuliner yang berada di kawasan Kedung Lombo, Pasar Kliwon, kota Solo. Kawasan ini mulai dibuka pada sore hari. Saat Ramadan, kawasan Galabo tidak pernah sepi dari masyarakat yang ingin berburu takjil murah meriah. Pengunjung juga bisa menikmati hidangan berbuka di tenda-tenda yang sudah disediakan. Selain itu, tersedia fasilitas wifi publik di area Galabo, sehingga membuat pengunjung betah duduk berlama-lama sembari ngabuburit. Saat Ramadan, kawasan Galabo tidak pernah sepi dari masyarakat yang ingin berburu takjil murah meriah. Pengunjung juga bisa menikmati hidangan berbuka di tenda-tenda yang sudah disediakan. Pilihan makanan di sini pun sangat beragam dan harganya cukup murah. Ada selat Solo, sate, nasi goreng, dan masih banyak lagi. Ngabuburit di sini sambil memilih makanan yang diinginkan bisa menjadi sebuah kegiatan yang menarik. Galabo juga mulai dipenuhi oleh pengunjung menjelang sore hari. Biasanya, jam operasional tempat ini dari pukul 5 sore. Yang lebih menariknya lagi adalah suasana yang keren. Sambil menunggu saat berbuka tiba, kamu bisa berfoto-foto di kawasan ini dengan latar belakang bangunan tua seperti Bank Indonesia dan Benteng Vastenburg. Tempat makan di Galabo ini di area terbuka sehingga acara ngabuburitmu akan lebih berkesan. Yang ke-10, Masjid Raya Syekh Zayed. Bagi yang senang jalan-jalan atau wisata religi, sebaiknya jangan melewatkan kesempatan mampir ke Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Masjid Raya Syekh Zayed Solo merupakan replika Syekh Zayed Grand Mosque yang ada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang telah dibuka untuk umum sejak 28 Februari 2023. Di bulan Ramadan ini lebih menarik lagi. Umat Islam sekitar Solo hingga tamu dari berbagai daerah lainnya berdatangan untuk merasakan nikmatnya beribadah di Masjid Raya Syekh Zayed. Pastinya, Ramadan menjadi bulan yang amat dinanti umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam punya cara tersendiri dalam mengisi bulan suci Ramadan. Mulai dari buka bersama, tarawih berjamaah, tadarus, hingga mendengarkan tausiah. Selama Ramadan, Masjid Raya Syekh Zayed Solo akan menyediakan minimal 12.000 paket berbuka puasa per harinya. Tenda-tenda disiapkan di halaman masjid untuk tempat jamaah berbuka puasa. Mekanisme pembagian paket takjil yakni para jamaah dipersilakan masuk ke tenda-tenda yang ada. Kemudian, akan dibagikan ribuan paket takjil yang sudah disediakan panitia. Panitia menyarankan jamaah untuk memakan makanan di kawasan luar masjid. Hal ini lantaran kapasitas tenda tidak akan mencukupi dengan jumlah jamaah yang datang. Untuk menu paket takjil sendiri beragam setiap harinya, yakni menu makanan khas Indonesia ataupun menu makanan khas Uni Emirat Arab.
Itu tadi 10 tempat ngabuburit di Solo. Tidak terasa ya, 10 Amazing sudah menemani kalian sampai di penghujung acara. Kini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye.